itu masuk dalam kategori dosa besar. Bahkan syirik itu dosa yang paling besar. Di pertemuan sebelumnya telah kita baca ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk berdalilkan bahwa bid'ah itu lebih mengerikan, lebih parah daripada dosa-dosa besar. Kita murojaah dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa yang di bawah itu. Jadi apa yang tingkatannya di bawah syirik. Tapi bukan untuk semua orang. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Baik. Ini ayat terkait dengan orang yang meninggal di atas dosa itu dan belum bertobat. Ya. Kalau bertobat dari dosa, maka sebesar apapun dosa, itu Allah ampuni sepanjang hamba bertobat dengan tobat yang benar. Ya. Mau syirik, mau kemunafikan, bid'ah, dosa-dosa besar, dosa kecil, kapan hamba bertobat kepada Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosa. Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Di antara namanya adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Ya. Baik. Jadi ayat ini terkait dengan orang yang tidak bertobat dari dosa. Nah, maka dosa itu dibagi dua. Dosa syirik itu dipastikan siapa yang meninggal di atasnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan mengerikannya dosa ini. Ya, syirik itu dosa terbesar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Ya. Kemudian yang selain syirik, ya, apakah pasti diampuni? Jawabannya tidak. Ya. Yang di bawah syirik itu namanya tahtal masyiah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menyiksa hamba itu sesuai dengan kadar dosanya. Nah, dari sini kita memahami akan kekeliruan ya sebagian orang ketika mereka bergampangan dengan dosa-dosa selain syirik. Dan mereka seolah-olah memastikan bahwasanya dosa itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kan wa yaghfiru maduna dzalik. Padahal ada lanjutannya, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak dipastikan, hanya masih ada harapan. Masih ada harapan. Kalau dia orang yang muwahhid, maka ada harapan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini yang tidak bertobat ya, yang tidak bertobat. Baik. Sekarang bid'ah. Kan babnya itu tentang bid'ah. Bid'ah itu masuk di mana? Dia bid'ah kan bukan syirik. Ya. Baik. Al bid'atu, oh dikasih besar sedikit. Kayak yang pertama tadi. Baik. Jadi al bid'ah
itu terbagi dua. Ada bid'ah al-mukaffirah yang mengkafirkan, ya. Seperti bid'ah-bid'ah terkait dengan keyakinan. Ya. Kemudian ada bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kalau bid'ahnya mengkafirkan, ya, kalau bid'ahnya mengkafirkan, maka berarti dia karena kekafiran itu sama dengan apa? Kesyirikan. Berarti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa bid'ah yang tidak mengkafirkan. Bid'ah yang tidak mengkafirkan. Dia lebih parah, lebih mengerikan daripada dosa-dosa besar. Tapi ini secara umum, ya, secara umum, bukan dirinci satu persatu, ya. Dengan beberapa sisi yang pernah kita bahas, ya. Misalnya bid'ah itu, ya, pelakunya seolah-olah mengatakan Islam itu belum sempurna sehingga perlu ditambah. Beda dengan dosa besar, orang berbuat tidak ada yang menyandarkannya kalau itu tambahan untuk agama. Dia tahu dirinya salah, kan begitu, ya. Bid'ah yang tidak mengkafirkan ini dia tetap lebih parah daripada dosa-dosa besar berdasarkan sisi yang pernah kita jelaskan. Ayat ini yang dia bahas tentang syirik. Terus mana penyebutan bid'ah di situ? Ya. Kata sebagian yang mensyarah kitab ini, bid'ah dia lebih mirip kepada syirik dibandingkan dengan dosa besar yang di bawahnya. Dari sisi mana? Syirik itu dianggap oleh orang yang berbuat sebagai ibadah. Coba perhatikan itu yang datang ke kuburan wali itu. Dianggap itu suatu kebaikan. Kata kaum musyrikin, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, itu sembahan mereka, melainkan agar sesembahan-sesembahan kami ini mendekatkan kami kepada Allah. Berarti tujuannya apa? Ingin dekat kepada Allah. Berarti dia anggap syirik ini adalah ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Kalau bukan ibadah, masa dia bisa menjadi sebab mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan mereka. Nah, bid'ah juga seperti itu. Orang yang berbuat bid'ah, dia tidak merasa berbuat salah. Dia merasa dirinya di atas kebenaran, di atas ketaatan. Ya. Jadi bid'ah dan syirik itu mirip dari sisi ini. Ada pelaku dosa besar, orang berzina, mencuri, ya. Itu dia tahu itu keliru. Jadi bid'ah lebih mirip kepada syirik. Syirik pasti tidak diampuni. Dosa besar ada kemungkinan diampuni kalau Allah menghendaki. Bid'ah sebenarnya dia
masuk dalam maduna dzalik. Ini bid'ah yang tidak mengkafirkan. Masuk di tahtal masyiah. Tetapi karena kemiripannya dengan syirik itu dikhawatirkan kemungkinan tidak diampuninya lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang lain. Dengan dosa misalnya mencuri, dengan dosa membunuh, kemudian ada dosa bid'ah, kan sama-sama tahtal masyiah. Tahtal masyiah kan mungkin diampuni, mungkin tidak. Kalau syirik pasti tidak diampuni. Karena bid'ah ini dia lebih dekat, lebih condong, lebih mirip dengan syirik, maka kemungkinannya dia tidak diampuni itu lebih besar daripada kemungkinan terampuni. Gitu. Paham ya? Itu hubungan ayat ini dengan bab. Jadi yang dia bawakan ayat tentang syirik. Terus mana sisi pendelannya? Kan yang dibahas sekarang bid'ah bukan syirik. Ya. Itu dari hubungannya. Tatkala bid'ah itu dia serupa dengan kesyirikan dalam hal tadi. Sama-sama pelakunya meyakininya sebagai agama. Yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Ya. Sebagian bentuk syirik seperti itu. Ya. Nah, maka kemungkinan maka dikhawatirkan dengan kekhawatiran yang lebih besar dia tidak terampuni dibandingkan dengan dosa mencuri, dosa berzina, dosa membunuh dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Baik. Kita lanjut. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala wa qauluhu taala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba liyudhillan nasa bighairi ilm. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faman adlam, siapakah yang lebih zalim? Ini pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari. Maksudnya apa? Tidak ada yang lebih zalim, begitu maksudnya. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengada-adakan kedustaan itu dari dosa besar. Ya. Kalau saya mengada-adakan kedustaan atas nama kaum muslimin, atas nama ustadz, atas nama orang lain, itu dosa besar. Kalau saya mengadakan kedustaan atas nama Nabi, itu lebih besar lagi dosanya. Apalagi kalau dia mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini paling zalim sudah. Ya. Kata Allah, siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan
atas nama Allah kadziban, kedustaan. Liyudhillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Bid'ah itu Allah syariatkan tidak? Kalau disyariatkan berarti kita bilang Allah yang mensyariatkan, siapa lagi kan? Terus mana dalilnya? Kan tidak ada dalilnya, itu sesuatu yang ditambah-tambah. Ketika disandarkan kepada agama, berarti seolah-olah apa? Kan agamanya siapa? Agamanya Allah. Yang berhak mensyariatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita klaim ini adalah ibadah, berarti secara tidak langsung kan kita sandarkan kepada Allah yang menjadikan dia ibadah. Padahal kenyataannya Allah tidak menjadikan hal itu sebagai ibadah. Dan berarti bid'ah itu termasuk apa? Bid'ah itu termasuk iftira 'ala Allahi kadziba. Allah tidak mengatakan, tidak mensyariatkan dalam kitabnya, tidak melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang ahli bid'ah, kemudian dia sandarkan amalan kepada agama Islam. Berarti seolah-olah dia mengatakan ini Allah syariatkan, kan begitu? Sementara Allah tidak syariatkan, berarti dia berdusta atau tidak? Dia mengadakan kedustaan atas nama untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Sementara dosa besar pelakunya itu tidak menjadikan itu sebagai bagian dari agama, dan dia tidak mengatakan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling dia hiasi, tidak apa-apalah, sekali-sekali. Ya. Nanti kita bertobat. Ya. Atau dia bungkus dengan ucapan-ucapan yang lain, tapi dia tidak akan menyandarkan amalan dosa besar itu kepada agama. Dia tidak akan mengatakan zina itu ibadah, mencuri itu ibadah, membunuh itu ibadah. Ya. Berarti mana lebih parah? Bid'ah itu iftira 'ala Allahi kadzib, yang akibatnya apa? Manusia disesatkan dengan bid'ah itu tanpa ilmu. Jelas ya? Baik. Berarti kesimpulannya, al-bid'atu dia lebih besar kezalimannya daripada dosa-dosa besar. Pelaku bid'ah itu lebih zalim daripada pelaku dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Agar mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Jadi yang mereka pikul dosa mereka sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan mereka juga memikul dari dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ya. Orang yang mengajak kepada bid'ah, dia akan memikul dosanya ketika dia berbuat bid'ah, dan akan memikul dosanya orang-orang yang mengikutinya secara sempurna, kamilah. Ya. Ala sa'a ma yazirun. Baik. Sementara dosa besar itu tidak seperti itu.
Tapi ini terkait dengan ayat terkait dengan orang kafir. Orang kafir itu akan mengikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan dari dosa orang yang mereka sesatkan. Nah, tapi dia punya kemiripan dengan bid'ah. Ya, sebab sama-sama menyesatkan. Ya, sama-sama menyesatkan. Mereka para pelaku bid'ah itu akan memukul dosa mereka dan dosa orang yang mengikuti mereka kamilatan secara sempurna. Sementara pelaku dosa besar, kalau ada yang mencontoh perbuatannya, maka dia akan menanggung dosanya dan dia akan mendapatkan bahagian dari dosa orang yang mengikutinya, bukan secara sempurna. Ya. Kisah tentang anak Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya. Kata Nabi SAW yang maknanya tidak ada satupun yang membunuh. Kalau terjadi pembunuhan, maka kecuali apa? Anak Adam yang pertama yang membunuh saudaranya itu akan mendapatkan nasibun minha, bahagian dari dosa itu. Bahagian berarti bukan secara menyeluruh. Nah, beda kalau syirik, kekafiran. Beda dengan bid'ah. Ya. Itu dia akan tanggung dosa sendiri dan dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya secara sempurna. Ya, sementara kalau dosa-dosa besar yang lain itu dia kiflun minha, bahagian, dia akan mendapatkan bahagian, bukan kamilah. Wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dan di dalam as-sahih sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang orang-orang Khawarij. Aina ma laqitumuhum. Dimanapun kalian temui mereka, dimanapun kalian menjumpai mereka, Nabi apa? Perintahkan, faqtuluhum, bunuh mereka. Khawarij itu pelaku bid'ah mereka. Karena bid'ahnya yang sangat besar dan ini bukan berlaku untuk semua para pelaku bid'ah ya, bukan. Tapi ini contoh orang Khawarij itu bid'ahnya sangat besar kerusakannya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Khuruj terhadap pemimpin muslim. Kalau kalian jumpai mereka kata Nabi, bunuh mereka. Khawarij ahlu bid'ah disuruh dibunuh. Ingat ya, ini contoh ahli bid'ah, bukan untuk semua ahli bid'ah dibunuh, bukan ya. Wafihi, di dalam hadis itu wafihi, dan dalam as-sahih Nabi SAW juga bersabda, naha an qatli umara'il jur ma sallu. Nabi SAW melarang dari membunuh para pemimpin yang zalim selama mereka masih sholat. Pemimpin zalim dengan kedolimannya berarti dia berbuat apa? Berbuat apa? Maksiat, ya. Dilarang dibunuh. Sementara Khawarij pelaku bid'ah, Nabi bilang kalau kalian jumpai bunuh mereka. Ya. Dan di antara
dosa besar, ya, di antara dosa besar adalah meninggalkan sholat berjamaah untuk laki-laki. Nabi SAW mengatakan apa? Saya sebenarnya sangat ingin ketika sholat adzan dikumandangkan, saya akan memerintahkan sebagian orang mengimami manusia. Kemudian saya akan pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar, lalu saya bakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi salat berjamaah. Ini kan dosa besar. Apakah ini menunjukkan dia tidak lebih besar daripada bid'ah? Apa lebih besar daripada bid'ah? Perhatikan, Nabi hanya keinginannya, itu belum memerintah. Nabi lakukan atau tidak? Nabi tidak lakukan. Sementara bid'ah, Nabi perintah dengan perintah yang kuat, yang pasti. Dia bilang, dimanapun kalian jumpai mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seandainya saya jumpai mereka, saya akan bunuh mereka qatla'ad, sebagaimana terbunuhnya kaum Ad, ya. Tidak disisakan semuanya, dibinasakan semua. Dan ini insyaallah di pertemuan berikutnya baru kita baca. Ila huna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.